Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Polda Metro Jaya telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ricuh aksi unjuk rasa ormas di depan gedung DPR hingga menimbulkan korban luka. Kepolisian mengatakan akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan menegaskan tidak ada ormas atau kelompok yang kebal dari jeratan hukum. Mobil komando aksi. Hengki meminta para pelaku pengeroyokan termasuk koordinator kegiatan untuk diserahkan. Saya minta tadi saksi yang melihat menyerahkan, hukum harus ditegakkan. Saya selaku penanggung wilayah, penjawab wilayah keamanan di depan DPR ini, jujur saja saya miris. Saya bersahabat dengan Ketua PP Jakarta Pusat, tapi anggota kami justru dianiaya oleh rekan-rekan sendiri. Akibat peristiwa itu, polisi telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka. Para tersangka terbukti membawa senjata tajam dalam aksi demo Kamis kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan menyeluruh terkait demo dari jeratan hukum. Mereka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan awal bahwa mereka semuanya membawa senjata tajam. Ya, ini senjata tajamnya di sini. Ya, contoh seperti ini. Ya, tentunya ini senjata-senjata tajam yang sebenarnya tidak perlu dibawa karena membahayakan bagi orang lain. Sebelumnya, bentrok antara Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI dan LSM NKRI terjadi di Jalan Interchange Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat pada Rabu 24 November. Sebanyak 3 orang terluka dan 1 diantaranya meninggal dunia. 1 unit mobil juga rusak parah usai diamuk massa. Pasca bentrokan, polisi menangkap 7 orang yang diduga terlibat. Kepolisian menduga bentrokan antara 2 ormas itu dipicu oleh perebutan limbah perusahaan. Namun hal itu masih diselidiki. Bentrok antar ormas juga terjadi di Ciledug, Kota Tangerang, Banten pada Jumat pekan lalu. Dalam bentrokan itu, sebanyak 5 orang mengalami luka serius. Tim Liputan Metro TV. Tujuan perizinan dan pembentukan organisasi masyarakat sejatinya untuk membantu pemerintah menjaga ketertiban umum. Namun sejumlah insiden bentrok antar ormas justru dinilai mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Bagaimana kemudian peran pemerintah dan penegak hukum dalam menyikapi hal ini? Sudah bergabung sama kami dari luar studio ada Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan juga ada pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amrial. Pak Reza dan Pak Beni, selamat malam. Selamat malam Mas Igan. Baik, saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, kita ke kejadian di depan DPR dulu, sehingga kemudian terjadi pengeroyokan anggota polisi. Kalau menurut Anda, ada tidak kemudian yang bisa dilakukan oleh polisi di tengah kondisi yang sudah memanas seperti itu? Nah, yang pertama tentunya kami mendukung langkah yang diambil oleh Kapolres Jakarta Pusat, karena sudah disampaikan oleh Kapolres sendiri ya, bagaimana hubungan kedekatan Kapolres dengan pimpinan ormas tersebut di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian yang kedua, petugas di sini nomor 56 tahun 2017 tentang pengawasan ormas. Bahwa ketika ormas melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar aturan, maka pengawas eksternal dalam hal ini termasuk masyarakat bisa melapor kepada tim terpadu yang kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan, kemudian pengecekan atas laporan itu, dan nanti akan ada sanksi yang diambil oleh tim terpadu. Ya, oke. Saya ke Pak Reza dulu. Pak Reza, kalau menurut Anda sendiri, apa yang kemudian menyebabkan polisi ini malah menjadi sasaran dari massa? Ini kan unjuk rasanya ditujukan kepada anggota DPR begitu ya, dan diketahui ternyata sudah membawa senjata tajam begitu kalau dari temuan kepolisian. Kenapa kemudian kok diarahkan kepada polisi padahal kemudian kata Pak Beni tadi sudah melakukan tindakan yang terukur? Penjelasannya bagaimana Pak Reza? Kemasan pertanyaan Mas Egan itu paling tidak menggiring kita untuk berpikir tentang 3 kemungkinan.
Pertama, tidak bisa kita pungkiri bahwa bekerja sebagai polisi sama artinya dengan bekerja berhadapan dengan resiko, termasuk resiko untuk mengalami kekerasan, resiko mengalami penganiayaan, bahkan resiko sampai kehilangan nyawa. Dengan kata lain, ini memang pekerjaan yang siapapun yang menekuni bidang ini harus siap sewaktu-waktu untuk berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang membuat maut. Betapapun demikian harus kita tandaskan bahwa kendati pekerjaannya beresiko, tetap saja siapapun yang melakukan serangan terhadap petugas kepolisian sedang bertugas harus diberikan sanksi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Mas Egan menyebut-nyebut masalah senjata, maka berlakulah teori efek senjata. Lazimnya ketika kita bicara tentang perilaku kekerasan manusia, motif akan mendahului perilaku. Tapi uniknya ketika senjata sudah ada di tangan, hukum motif mendahului perilaku seolah-olah menguap. Keberadaan senjata di tangan sudah cukup kuat untuk mendorong si empunya senjata tersebut untuk sewaktu-waktu menggunakan senjata. Dengan kata lain, keberadaan senjata di tangan membuat orang tersebut menjadi impulsif. Jadi tanpa harus ada niatan dari awal, dari kantor, dari markas untuk melakukan kekerasan, tapi begitu sampai di lokasi kejadian, yang bersangkutan si pemilik senjata tersebut akan bisa berbuat impulsif dan terpancing untuk melakukan kekerasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, anggaplah bahwa para demonstran tersebut sedang menyampaikan aspirasi mereka atau protes mereka kepada salah satu anggota dewan. Tapi kenapa kemudian polisi yang menjadi kena sasaran? Inilah yang dalam khazanah psikologi disebut sebagai displacement. Bahwa seseorang harus melampiaskan, harus mengekspresikan perasaan negatifnya. Misalnya adalah amarah. Namun ketika amarah tersebut tidak bisa terekspresikan kepada subjek yang sejati, maka harus dicari subjek pengganti. Nah, subjek pengganti dalam topik yang sedang kita perbincangkan. Kejadian yang melibatkan ormas beberapa hari terakhir, beberapa waktu ini tidak hanya kemudian di depan DPR, tapi kemudian ada juga di Ciledug dan juga Karawang. Di Karawang bahkan ada satu orang yang tewas begitu ya, bentrokan antar ormas. Bagaimana cara untuk melakukan pembinaan, Pak Beni, supaya kemudian ormas ini betul-betul memenuhi fungsinya untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum? Cara terbaik untuk melakukan pembinaan seperti apa, Pak Beni? Yang pertama, ormas ini di bawah Kemendagri ya. Terdaftar, kemudian pembinaannya, pengawasannya juga. Tetapi dalam konteks kemudian juga ikut membina para ormas ini untuk sedini mungkin bisa dideteksi. Sebagai contoh, berbagai macam motif apa yang dilakukan oleh anggota ormas ini sudah bisa didata. Entah motif ekonomi, entah motif perebutan lahan, segala macam. Sehingga upaya preventif ini bisa dilakukan. Ketika sudah ada pemetaan dan sudah terdeteksi, maka perlu dilakukan langkah segera sebelum muncul konflik. Ini yang perlu dilakukan oleh para Kapolres dan Kapolsek setempat. Oke. Pak Reza, menurut Anda kultur kekerasan ataupun perilaku kekerasan yang dilakukan oleh suatu ormas ini lebih kaitannya kepada oknum ataukah memang kultur ataupun paham dari ormas tersebut? Pak Reza, jangan dijawab dulu, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time News akan segera kembali. Pemirsa kembali lagi bersama kami di Prime Time News, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali kepada Pak Reza. Pak Reza, jadi kita berbicara mengenai oknum atau memang ada paham dari ormasnya tersebut yang ikut berperan sehingga kemudian adanya aksi kekerasan? Pak Reza. Yang saya khawatirkan adalah ketika seseorang memutuskan untuk memasuki atau menjadi anggota ormas tertentu, itu sudah kadung berada di dalam kepalanya bahwa organisasi ini adalah organisasi yang melakukan budaya kekerasan semacam itu. Oke, Pak Beni, bagaimana kemudian kita bisa mengurangi budaya maco itu tadi yang kata Pak Reza katakan, yang ketika orang masuk ormas memang karena memang tujuannya ada hubungannya dengan kekerasan itu sendiri, Pak Beni? Ya, seperti yang disampaikan Pak Reza, memang sulit untuk merubah, tetapi setidaknya begini. Yang pertama, karena sudah ada undang-undang yang mengatur, yaitu Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017 yang sudah diundangkan, di pasal 15 kan ayat 3C itu dinyatakan ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Ini ada sanksinya, administratif dan pidana. Nah, ketika masyarakat aktif
ikut mengawasi ormas-ormas ini di samping tentunya dari pihak kementerian dan jajarannya, pemerintah daerah dan jajarannya, maka ketika ormas ini melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dilaporkan, setidaknya sudah ada langkah awal sebelum meledak menjadi satu, katakanlah, kerusuhan yang lebih besar. Undang-undangnya sudah bunyinya jelas begitu ya, tapi kemudian ormas-ormas ini tetap berani mempertontonkan aksi kekerasan itu. Apakah ini tidak menjadi sinyal sebetulnya bahwa penegakan hukum kita masih lemah terhadap itu? Ada proses tersendiri dalam konteks ormas ini, seperti yang diatur dalam Permendagri ya. Ada tahapannya yang diambil, ada forumnya tim terpadu, disitulah tentunya akan dilakukan evaluasi terhadap ormas-ormas yang ada di Indonesia ini. Oke, baik. Pak Reza, apakah ada cara sederhana mungkin yang supaya bisa kita lakukan supaya bibit-bibit budaya maco itu yang ujungnya untuk mengikuti aksi kekerasan dalam sebuah ormas itu bisa kemudian kita eliminir? Memastikan bagaimana proses hukum itu bekerja secara efektif harus mengandalkan dua syarat. Pertama, hukumnya harus bekerja secara cepat, dan yang kedua, ini poin yang sangat penting, bahwa hukum itu harus bekerja secara ajak, secara konsisten. Nah, kalau di masa lalu pernah kita dengar bahwa organisasi yang katakanlah tak terbina akhirnya harus terpaksa dibubarkan, maka kalau kita ingin tegakkan hukum secara efektif, berarti unsur keajakannya sekarang harus diuji kembali. Seberapa jauh kemudian lembaga-lembaga terkait, negara hadir untuk memastikan bahwa penindakan berupa pembubaran ormas tidak hanya dikenakan terhadap ormas tertentu saja, tetapi dipastikan seluruh ormas yang memang tidak bisa dibina, seluruh ormas yang memang jati dirinya identik dengan kekerasan, ya sudah bubarkan saja. Baik, Pak Reza Indragiri dan Pak Benny Mamoto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.